Dugaan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan di SMA N1 Banguntapan, Bantul bagaikan puncak gunung es. Banyak pihak menduga tak cuma sekolah ini yang menerapkan kebijakan penyeragaman seperti ini. Bahkan di Jogja diduga ada SMA negeri lain yang sempat menerapkan kebijakan seperti ini. Bagaimana agar kasus pemaksaan penggunaan atribut agama di sekolah negeri tidak terulang? Langsung saja saya sapa Katarina Mulyana, Irjen Kemendikbud Ristek. Selamat sore Bu Katarina. Ya, selamat sore Bu Katarina. Ya, Ibu Katarina, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, terima kasih Ibu atas waktu Anda sore hari ini. Jadi sejauh ini apa temuan dari Kemdikbud atas kasus ini dan sejauh mana kemudian sanksi sudah diberikan kepada beberapa pihak yang diduga memaksa siswi ini? Kasus SMA 1 Banguntapan Bantul Betul, ya, Mbak betul. Putri ya. Iya. Baik. Jadi kami ketika melakukan kunjungan, pertama-tama kami melakukan pertemuan dengan korban, keluarga korban dan pihak pendamping. Lalu setelah mendengar semua yang dialami oleh korban, besoknya kami bertemu kepala sekolah, 2 guru yaitu 1 guru BK dan juga 1 wali kelas korban. Dan dari hasil kedua pertemuan tersebut, kami melihat adanya beberapa kesesuaian antara yang disampaikan korban dan juga beberapa bukti yang kami peroleh di sekolah, itu antara lain rekaman atas CCTV pada saat kejadian tersebut. Sehingga yang korban sampaikan kepada orang tuanya itu memang sama dengan bukti yang kami peroleh di sekolah dan juga keterangan dari guru BK maupun wali kelas dan kepala sekolah. Ada 3 guru, kemudian kepala sekolah sudah dinonaktifkan oleh Gubernur DIY. Bagaimana kemudian proses yang sekarang akan dijalani oleh mereka? Ya, karena guru dan kepala sekolah merupakan pegawai PNS daerah dan itu merupakan kewenangan gubernur, itu kami akan serahkan dan menghormati Oke. apapun keputusan gubernur. Yang kami harapkan ada dengan pemberian sanksi ini nanti ya, karena ini kalau saya baca info dari media sanksinya masih bersifat sementara. Ya. Kalaupun nanti sudah sanksi final, prinsipnya adalah yang kami harapkan bahwa pemberian sanksi dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejadian yang sama di kemudian hari. Ya, Bu Katarina, salah satu surat kabar di Yogyakarta mengeluarkan artikel yang menyebut bahwa tidak hanya SMA ini saja yang kemudian melakukan bentuk penyeragaman untuk seragam siswinya. Ada SMA lain yang juga melakukan hal yang sama. Anda sudah mendapatkan informasi soal itu? Ya, informasinya ada beberapa SMA juga. Oleh karena itu memang kemarin juga hari ketiga kami mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMK dan SMA di UPT Kemendikbudristek di PMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, mengumpulkan juga kepala dinas kabupaten kota dan juga dan bersama kepala Kadisdikpora Provinsi DIY. Jadi kami menghimbau kepada mereka semua untuk kembali mematuhi peraturan Permendikbud 45 mengenai seragam, di mana di dalam Permendikbud itu sebenarnya sudah memberikan pilihan kepada siswa, khususnya yang siswi muslim yang ingin menggunakan hijab, tetapi pilihan memang merupakan pilihan ada pada anak, bukan pada sekolah atau pada gurunya. Kemudian di beberapa sekolah setelah kasus ini kemudian sudah memperbaiki. Jadi mereka tidak ada satu seragam lagi, tapi kemudian unsur kata-kata saya cuplik dari salah satu sekolah di Jogja. Jadi sebelumnya memberikan pilihan untuk seragam putri hanya tulisannya kemeja putih lengan panjang putri muslim berjilbab, hanya satu. Kemudian setelah itu surat edarannya diubah menjadi kemeja putih seragam nasional lengan panjang dan rok abu-abu. Secara tertulis itu memang sudah ada perubahan dengan mengganti kata penggunaan jilbab.
Tapi bagaimana jika di lapangan itu kemudian ada seperti norma tidak tertulis yang mau tidak mau tidak ada pilihan untuk siswi selain untuk menaatinya? Jadi begini, di dalam Permendikbud 45 2014 ada 3 jenis seragam. Yang satu lengan pendek, roknya di bawah lutut sekitar 5 sampai 7 cm. Iya, Yang satu pendek atasnya, roknya sampai mata kaki. iya, Yang satu lengan panjang dan roknya sampai dengan mata kaki dan itu berhijab. iya. Jadi tidak ada seragam yang tanpa hijab, tetapi kemejanya lengan panjang untuk perempuan, tidak ada. Oke. Jadi Berarti ini jadi juga kami salah minta ya? betul. Oke. Jadi kami minta yang panjang itu memang khusus untuk yang berhijab, yang tidak lengan panjang memang lengan pendek. Ada yang pakai rok panjang, ada yang rok pakai sedengkul di bawah dengkul itu 5 sampai 10 cm. Bu Katarina, setelah beberapa kepala sekolah diajak bicara oleh kementerian, oleh Anda, bagaimana mereka merespon ini? Apakah mereka mengatakan tidak tahu selama ini ada peraturan itu atau memang apa? Apa yang ingin didapatkan dengan penyeragaman itu? Ya, jadi ini memang yang kami juga heran mengapa peraturan ini kan sejak 2014 sebenarnya ya. Jadi sudah sangat lama gitu. Jadi kami juga sangat heran mengapa tingkat kepatuhannya tidak tinggi. Oleh karena itu kemarin Kak saya sampaikan bahwa negara harus hadir memberikan akses kepada anak-anak untuk menjalankan agama dan keyakinannya menurut apa yang dia yakini. Gitu. Lalu yang kedua, sebagai sekolah publik, khususnya sekolah negeri, itu tidak boleh melakukan pemaksaan. Dan pemaksaan itu tidak bersifat, bukan harus bersifat fisik gitu ya. Ketika kita memberikan satu bentuk yang harus menggunakan hijab itu sebenarnya sudah dalam bentuk pemaksaan di dalam peraturan. Ya, karena sekali lagi ini sekolah negeri sehingga tidak boleh ada pemaksaan atribut ataupun pakaian keagamaan tertentu. Itu kami tegaskan kembali. Tetapi akses sudah diberikan oleh pemerintah untuk menghormati keyakinan setiap anak-anak menjalankannya di lingkungan sekolah. Sehingga kami minta, kami berharap kami minta peraturan-peraturan yang sudah bertentangan dengan Permendikbud itu segera diubah dan kami akan Kadisdik gitu ya untuk bersama-sama kami akan memantau hal tersebut. Di mana titik lemahnya sebenarnya Bu Katarina? Peraturannya sudah ada, Anda katakan dari 2014, tapi masih terus terjadi. Karena begini, jika kasus di SMA N 1 Banguntapan ini tidak muncul ke publik, mungkin kemudian pusat tidak akan pernah tahu bahwa ada ketidaktaatan dari sekolah-sekolah ini. Jadi mungkin pemahaman atas keyakinan agama ya yang saya lihat bahwa seolah-olah dengan memaksa gitu itu merupakan hal yang baik gitu. Jadi keyakinan agama yang diyakini oleh sang guru atau kepala sekolahnya. Jadi dia memaksakan apa yang dia yakini mengenai apa yang benar menurut keyakinan agamanya di situ. Jadi sehingga anak-anak itu juga terpaksa harus mematuhinya. Oke, Bu Katarina, apakah kemudian Kemendikbud berencana untuk membuka akses seluas-luasnya kepada siswi atau siswa jika mendapatkan atau terutama untuk mereka yang sekolah di sekolah negeri seperti hotline atau apapun supaya mereka bisa mudah menyampaikan ini, karena sepertinya sekali lagi ini tidak akan terbuka jika ini tidak akan ketahuan kalau misalnya ini kemudian informasinya tidak diangkat. Betul. Jadi kami juga meminta setiap UPT yang ada di daerah, khususnya kemarin dari Jogja, untuk membuka hotline dan juga berkolaborasi dengan teman-teman pemerhati pendidikan untuk bersama-sama mengawal, karena kan memang sumber sarana dan prasarana kami, sumber daya kami kan juga tidak banyak atau terbatas ya, sedangkan sekolah yang harus kita dampingi atau kita awasi kan sangat banyak. Oleh karena itu kami bersama masyarakat sipil akan berkolaborasi untuk sama-sama mengawal sekolah kita. Oke, Bu Katarina, terakhir yang menyedihkan juga yang muncul dari kasus di SMA N 1 Banguntapan ini ada dugaan perundungan kemudian yang dilakukan oleh oknum guru yang kemudian menekan siswi ini. Apakah itu betul terjadi?
Ya, jadi bentuknya pertama karena bukan satu peristiwa, jadi ada beberapa tanggal yang menanyakan karena korban ini hanya satu-satunya siswi Muslim yang tidak berhijab. Jadi ketika masuk pada pelajaran agama, hanya dia yang tidak berhijab, Hmm, sehingga disampaikan oleh guru agamanya kepada wali kelas, dan wali kelas menyampaikan kepada guru BK-nya. Itu hmm, rangkaiannya. oke, Ya, jadi pada tanggal tertentu si anak menjawab bahwa dia belum siap karena memang dia masuk sekolah negeri itu untuk menghindari berpakaian hijab katanya. Itu juga hmm, disampaikan oleh ayahnya gitu. hmm, Tapi pada keesokan harinya dipanggil lagi, lalu dipakaikan gitu ya, dipakaikan hijab itu kepada anak itu. Anak itu memang pada posisinya dia hanya diam saja gitu ya, hanya oke, diam pasrah karena ada gurunya tiga oke, yang memakaikan hijab padanya. oke. Dan unsur pemaksaan itu ada betul? Ya, Oke, ada karena memang anak itu diam dan ya, ketika minggu depannya akan belajar pelajaran agama dia agak trauma, ya. disitulah dia nangis. Nah, gitu. Oke, baik. Bu Katarina, kami betul-betul mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek betul-betul bisa mengawal kasus ini dengan sebaik-baiknya dan ada pengawasan yang lebih ketat kepada sekolah-sekolah. Terima kasih banyak sore hari ini Bu Katarina Mulyana, Irjen Kemendikbudristek sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Putri. Selamat sore.